Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah selalu menyimak konten-konten yang ada di Zero Ismi, teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya akan membahas tentang makrifatullah yang akan kita dalami terkait yang disebut dengan rumah Allah gitu ya, atau rumah Tuhan ya. Teman-teman sudah memahami banget ya bahwa ma'rifatullah itu lebih pengenalan diri kita terhadap sejatinya ya, bukan simbol-simbolnya ya, tapi lebih mendalam lagi makna terdalamnya, di mana rumah Tuhan di sini bukanlah Ka'bah ya teman-teman ya, kalau kita gali lebih dalam ya. Jadi sebenarnya Ka'bah ini adalah simbol, yaitu ya simbol rumahnya Allah. Nah, simbol rumahnya Allah berupa Ka'bah. Teman-teman lihat ya bahwa Ka'bah itu warnanya hitam. Ya, warnanya hitam di mana dalam kegelapan itulah, kesunyian itulah, ya, kita akan mampu mengetahui letak rumah sejatinya Allah seperti itu. Ya. Nah, ternyata rumah Tuhan atau rumah Allah itu ada di dalam batin kamu. Ada di dalam batin kamu yang benar-benar kosong atau bening. Bening itu gimana? Ya bening kamu itu melihatnya dengan mata batin kamu yang sangat jernih. Ya, ketika sangat jernih ini, maka kita mampu mengetahui rumah Tuhan yang ada dalam hati kamu. Ya, nah kenapa orang-orang atau kita semua ya mungkin belum memiliki hati yang bening ya untuk bisa mampu melihat dengan mata batin kita? Karena memang kita juga sadar bahwa ada lapisan-lapisan dalam diri kita yang lain. Lapisan diri kita yang lain ada ego, pikiran, emosi, dan badan tubuh fisik kita. Di mana badan tubuh fisik ini ya, ketika kita mendalami lagi masuk ke dalam ya, dia ada komponen pikiran ya, ada komponen emosinya, ada komponen egonya, sehingga apa? Yang awalnya bening ini, batinnya, mata batinnya ini bening sekali ya, seperti pakai kacamata yang benar-benar dia bening. Ya, seiring berjalannya waktu ketika kecil beranjak dewasa, kita sudah diberikan banyak sekali konsep ya. Kita diberikan banyak sekali data-data, kita diberikan banyak sekali pemahaman ya. Yang akhirnya dari situlah terbentuknya diri palsu. Nah, diri palsu ini seperti halnya ketika teman-teman melihat pakai kacamata bening ya, kemudian kacamatamu itu dilapisi lagi oleh kacamata yang berwarna kadang merah, kadang hitam, kadang berwarna-warni kacamatanya, sehingga yang terjadi mata batinmu yang bening tadi ya sudah terkontaminasi bahasanya oleh apa? Oleh diri palsu. Oleh diri palsu, makanya kita tidak mampu mengetahui rumahnya Allah yang sejati yang sudah ada di dalam batinmu. Ya. Nah, ini pengalaman saya ya. Saya akan menceritakan. Jadi segala apapun yang akan saya ceritakan selama di live, selama saya upload di YouTube ya, semua ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui di masa lalu ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan teman-teman. Dulu ya, waktu saya itu masih SMA ya, mungkin ya SMP atau SMA gitu ya teman-teman ya, saya pernah bertanya ya sama diri saya. Aku bertanya kayak gini, kan kita kan tahu ya teman-teman bahwa ada rukun Islam ya. Nah, ada rukun Islam. Rukun Islam pertama itu kan syahadat, sampai akhirnya rukun Islam yang terakhir itu adalah naik haji. Ya toh? Ada naik haji teman-teman. Tahu nggak sih? Gini ya. Saya itu tipenya dari dulu waktu saya kecil ya, saya sudah bertanya-tanya teman-teman. Jadi ya saya juga nggak tahu ya kenapa kok saya bertanya ya. Misalkan kenapa ya kita itu kalau mau masuk Islam harus membaca syahadat. Terus saya bertanya lagi, kenapa ya agama saya kok Islam, yang lainnya kok enggak, kayak gitu loh. Dan sampai akhirnya teman-teman saya itu bertanya, merenung ya, bahwa
Kita kan wajib ya, kalau dalam agama Islam tuh wajib yang namanya kita naik haji. Hukumnya wajib kan, rukun Islam tuh wajib ya hukumnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok wajib tapi banyak orang juga nggak mampu nih naik haji ke Mekah gitu ya. Nah disinilah saya mempertanyakan, lah yang dimaksud wajib itu kan harus, berarti orang kalau nggak mampu sama sekali pun juga harusnya juga memang harus naik haji gitu ya, karena kan hukumnya wajib. Saya belum mempertemukan ya teman-teman, saya belum ketemu dengan jawaban pertanyaan saya. Dan suatu ketika teman-teman, saya diperjalankan oleh Allah ya teman-teman untuk mengetahui sejatinya yang disebut dengan Baitullah itu apa ya, naik haji itu seperti apa. Dan ternyata sejatinya naik haji ya, yaitu apa, bukan naik haji dalam artian simbol oh kita ke Mekah gitu ya, atau kita ke sana. Ternyata sejatinya itu bukan itu, sejatinya yang harusnya ya, tapi apa, menyelami masuk dalam diri kamu sampai akhirnya kamu mengetahui rumahnya Tuhan yang disitulah adanya kekosongan, disitulah udah ndak ada apa-apa lagi selain energi ilahi. Disitulah makanya kenapa Ka'bah itu simbolnya apa, simbol Ka'bah itu hitam. Hitam, di dalam hitam itu kan nggak ada apa-apa teman-teman. Seperti kalau teman-teman lihat di luar angkasa itu kan nggak ada apa-apa ya, jadi dia itu nggak ada gaya gravitasinya. Di luar angkasa itu benar-benar kosong, hitam gitu loh. Lah itulah, seperti itulah ya batin kita kalau kita menyelami ya, hitam, nggak ada apa-apanya, kosong ya, itulah nggak ada apa-apanya tapi ada apa-apanya. Jadi dimaksud kosong tuh bukan hanya kosong-kosong aja, tapi kosong berisi dengan energi ilahi yang dahsyat ya, dimana hanya mampu kita akan merasakan saat apa, saat benar-benar kita bening ya, batinnya, hatinya bening. Hati bening itu bukan berarti kamu nggak melakukan salah ya, bukan berarti kamu itu bersedih, kamu punya frekuensi yang rendah, bukan begitu. Bening itu ya dasaran kamu sadar ya, dasaran kamu tahu nih, ketika ada rasa emosi apapun yang muncul, kamu mengetahui itu ya. Oh aku bahagia ya, oh aku sedang jatuh cinta ya, oh aku sedang merasa rindu ya, oh aku sedang sedih ya, oh aku sedang kecewa ya, ternyata aku sedang mau marah ya. Itulah kebeningan yang sejati. Jadi kalau teman-teman mempersepsikan kebeningan hati itu kalian tuh benar-benar nggak marah, kalian menjadi makhluk yang suci ya, makhluk yang suci, kalian tuh benar-benar nggak pernah marah, bukan seperti itu. Justru kebeningan batin itu apa, ketika kalian sadar dan tahu bahwa apa yang aku rasakan sekarang ini apa, itulah pengakuan dirimu dengan jujur ya. Disitulah kamu sudah benar-benar berada dalam wilayah ilahi dengan berbagai rasanya tanpa merasa berdosa ya. Bahkan yang disebut dosa ya apa sih sebenarnya? Dosa itu saat kalian tuh sudah mengotak-ngotakkan ya, ketika kalian mengotakkan bahwa ini aku nggak boleh punya perasaan kayak gini, harus aku hilangkan. Itu kalian sedang mengotak-ngotakkan sesuatu sehingga apa, sehingga kalian tidak natural apa adanya, tidak pengakuan penuh, sehingga kalian tidak sadar ya bahasanya ya. Jadi yang disebut dengan orang sadar, orang kosong tuh apa sih? Dia tahu apapun yang dia rasakan saat ini dan dia menerima apapun rasa itu. Entah aku sedang sakit hati ya, aku menerima. Di saat aku jatuh cinta misalkan, yang aku menerima dengan penerimaan bahwa ya memang begini, aku akan menikmati ini ya. Karena segala rasa yang muncul tidak mungkin kita itu bisa memunculkan. Sadarlah siapa kamu. Kalau kamu mengaku bahwa kamu merasa menyesal bahwa kenapa ya kok aku harus kayak gini ke dia ya, kenapa ya aku merasa begini ya. Ketika kamu merasa di situ, maka egomu sedang muncul ya. Ketika kamu benar-benar penerimaan penuh bahwa ya memang ada perasaan seperti ini dan ini memang dari Tuhan, semua yang hadir adalah anugerah dari Tuhan dan aku menerima semuanya, maka selesailah semuanya. Dan kalian jujur dengan dirimu sendiri, kalian pengakuan penuh, disitulah kamu bisa menikmati hidup ini, jiwa yang terbebaskan ya. Orang ini ya kalau punya jiwa terbebaskan, dia pun tidak mungkin melakukan hal-hal yang negatif. Dia hanya benar-benar menikmati segala sajian yang Tuhan berikan kepada dia.
ya, tanpa penghakiman, tanpa menilai, tanpa apapun, dan hanya menerima bahwa ini adalah kesempurnaan Tuhan yang Tuhan berikan. Dia sadar penuh, dia itu mengetahui, dia itu merasakan segala yang muncul di dalam batinku, apapun yang muncul dalam hatiku, apapun yang aku lihat, apapun yang ada di luar diri ini, semuanya sudah kesempurnaan Tuhan. Sehingga kita enjoy sekali ya dalam menjalani tanpa rasa bersalah, tanpa kita itu harus menghakimi, tanpa kita itu harus tanpa harus menyesal ya, dan kita hanya menikmati momen demi momen, detik demi detik, apapun itu yang sedang muncul, kita menikmati segala rasa ini dengan penuh penerimaan. Makanya gimana kita di dalam Zeroisme ini ya, kita belajar dualitas, belajar menerima dan gak menerima dualitas, semua dibuka mata batinnya untuk sadar dan jujur, aku memang sedang begini. Kita akan melepaskan segala konsep, melepaskan segala dogma agama, dogma sosial budaya yang sudah melekat dalam pikiran kita, sehingga jiwa kita tidak merdeka dan tidak bebas apa adanya. Ya, jiwa ini hanya berekspresi saja. Kita menyaksikan segala ekspresinya jiwa ini, ya, jiwa yang Tuhan titipkan, semuanya ini adalah Allah itu sendiri yang sedang menggunakan diri kita. Sehingga kalau kita merasa bahwa ini adalah aku yang melakukan, berarti kalian sedang menjadi Tuhan, kalian sedang menjadi Allah. Tapi kalau kita semuanya ya memang mengakui saja bahwa memang aku sedang takut, aku memang sedang merasa gelisah, akui saja semua, saksikan segala film-filmnya yang sedang tayang di dalam diri kamu, ya. Allah sedang menggunakan dirimu, maka kamu tidak terlibat di situ. Kamu bisa menikmati momen demi momen, kamu bisa menikmati detik demi detik kehidupan ini dengan rasa bahagia, damai, ya, benar-benar ini anugerah. Nah, yang membuat sangat susah sekali itu apa sih? Konsep dan sudah dijudge ya, atau sudah dihakimi oleh masyarakat, sehingga kalian akan tertipu. Kalian itu nggak jadi dirimu sendiri, kalian itu menjadi orang lain, kalian membahagiakan orang lain, kalian sangat jaim sekali dengan dirimu sendiri, bahkan ya kalian tidak mau terlihat negatif ya, kalian belum memeluk dualitas, kalian masih mengotak-ngotakkan ini yang baik, ini yang buruk, ini nggak boleh nih, ini harus aku taati, ini harus aku taati, aku nggak boleh melanggar aturan. Nah, disitulah jiwa kamu terbelenggu dan kamu menderita. Penderitaan mulai dari situ. Makanya kenapa tenggelamlah dalam penderitaan, ya, selamilah penderitaan itu, ya, sehingga ketika kamu menyelami segala penderitaan itu, maka kamu benar-benar sedang hidup di situ, ya. Kamu berani dijudge orang, misalkan ya, kamu berani untuk dianggap yang berbeda, kamu berani dianggap yang negatif, dan kamu slow aja, biasa aja, maka disitulah kamu sedang benar-benar hidup tanpa menggunakan topeng-topeng ya. Kalian hidup, jiwamu merdeka dengan dirimu sendiri. Disitulah bahagianya yang tiada tara, ya. Jujur apa adanya, ya, jujur apa adanya, pengakuan segala rasa, menikmati segala momen, penerimaan dualitas. Bahkan jika kalian pun belum bisa menerima dualitas, kalian menerima ketidakterimaan dualitas pun ya, kalian sangat damai sekali. Seperti itu ya. Semoga teman-teman semua ini yang saya sampaikan di sini nanti akan saya upload di YouTube ya. Saya akan beri judul, yaitu judulnya tentang rumah Tuhan gitu ya teman-teman ya. Ya. Nah, untuk mengetahui rumah Tuhan, pengenalan dirimu sendiri, ya, pengenalan diri sendiri seperti yang pernah saya bahas sebelum-sebelumnya, bisa dilihat di YouTube saya ya teman-teman ya, bisa dibuka-buka lagi untuk lebih menyelami diri kamu ya, untuk tahu, kenal nih. Karena ketika kita mengenal diri, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita ya. Maka pintu untuk mengenali diri, untuk tahu rumah Tuhan di mana, pintunya ada dalam dirimu sendiri. Ya, bongkar lapisan demi lapisan diri kamu ya, sampai lepaslah segala konsep, dogma, dan apapun yang melekat dalam pikiran kamu. Disitulah kamu apa adanya, natural, jiwamu merdeka. Disitulah kamu akan menemukan di mana rumah Tuhan yang sejati itu, yang sudah tepat ada saat ini, sekarang juga di dalam hatimu ya. Kak Eka Nur bertanya, perlu nggak Kak
kita mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi walaupun kita menerimanya. Enggak perlu sih Kak. Karena apa Kak? Karena solusi akan sudah ada Kak. Jadi ada masalah langsung sudah ada solusi, aslinya begitu ya. Tapi kenapa kok kita nggak tahu solusinya? Kenapa kok kita seakan-akan nggak tahu solusinya? Karena kita belum kenal diri sendiri ya. Kita belum mengenali diri, kita belum menyatu sama diri sendiri. Kalau kalian sudah menyatu dengan dirimu sendiri, sudah kenal dirimu, kamu kenal Tuhanmu, maka di situ kalian punya masalah pun sudah diberikan solusinya. Dia cepet sat kayak gitu ya. Bahasanya apa sudah ketemu semuanya Kak. Ya jadi kalau pengalaman saya kayak gitu Kak. Jadi saya bertanya apapun nanti ada jawabannya Kak. Ya. Nah ini perlu dialami. Jadi ini bukan teori ya. Ini pengalaman yang pernah saya alami dan saya sampaikan. Semoga teman-teman juga berproses untuk mengalami sendiri. Kalau kita sudah mengalami sendiri maka akan muncul hakul yakin. Kalau kita cuma yakin itu dasarnya dari orang cerita baru kita yakin. Ada orang ini contoh ya, ada orang ini ada gula loh, gula ini rasanya manis dan kamu percaya. Oh iya ya gula itu manis, kamu percaya nih gula ini manis. Disitulah kalian baru titik yakin ya teman-teman. Tapi kalau kalian benar-benar sudah ngerasain sendiri, apa iya sih gula ini manis dan kalian coba-coba makan gula dan kalian merasakan dengan lidahmu sendiri bahwa bener ya ini ya gula ini manis nih. Disitulah kamu sedang mengalami dan disitulah akan muncul hakul yakin. Makanya jangan pernah percaya dengan siapapun selain dirimu sendiri. Jangan pernah percaya dengan siapapun kecuali pengalaman hidupmu sendiri. Jangan pernah mencintai siapapun selain dirimu sendiri ya. Dirimu sendiri nih. Dan jangan sampai kamu biarkan dirimu terlukai. Jadi jagalah dirimu. Karena dirimu ini adalah aset yang dahsyat luar biasa yang harus kamu cintai. Jika kamu sudah mencintai dirimu maka orang di sekitar kamu itu akan datang mencintai kamu ya. Dan itu benar ya teman-teman. Dan aku mengalami itu semua ya. Aku mengalami ketika aku menyelami diri dan aku berproses ya untuk mencintai diriku. Dan ternyata banyak banget orang-orang yang hadir dalam hidupku ya. Tiba-tiba mereka itu sangat cinta sama aku, mereka sayang sama aku, mereka baik banget sama aku. Tanpa aku tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ngerubah, maksudnya nggak berusaha supaya orang lain baik atau mencintai aku atau menyayangi aku gitu ya. Enggak, aku nggak ngelakuin apapun bahkan ya. Jadi aku cuma fokus sama diri sendiri, maka di sekitar kita proyeksinya mereka akan hadir. Yang hadir sama kita adalah orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang menyayangi kita. Karena apa? Kita sudah fokus mencintai diri. Kita sudah fokus sama diri sendiri. Maka ketika kita fokus sama diri sendiri ya, benahi dalam artian tuh kita pengakuan, bukan membenahi. Itu bukan dibenerin, enggak. Membenahi diri itu apa sih? Lebih pengakuan apapun yang kalian rasakan, diakui semua rasanya, diakui, divalidasi, diterima segala rasamu dan disaksikan segala rasa yang ada dalam diri kamu. Maka yang terjadi adalah orang-orang di sekitar kamu akan sesuai dengan proyeksi hati batin kamu ya. Jadi kan saya selalu bilang bahwa semesta luar itu mengikuti semesta di dalam. Jadi aslinya yang sebenar-benarnya semesta itu apa sih? Dirimu sendiri adalah pusat dari semesta itu sendiri. Dirimu sendiri adalah pusat dari keajaiban itu sendiri, di mana dalam batinmu yang memancar, maka proyeksi keluarnya juga akan sama seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akan upload lagi ya di YouTube nanti ya. Ya, saya sudahan dulu. Selamat siang, selamat beraktivitas, damai sejahtera ya, selaras dengan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.